Vladimir Putin kini dikenal sebagai pemimpin kuat yang berhasil mengangkat kembali citra Rusia di mata dunia. Bahkan sering disandingkan dengan tokoh-tokoh besar seperti Mao Zedong dan Xi Jinping dalam kendali atas negaranya. Vladimir Putin bukanlah seorang yang lahir dari kemewahan atau kekuasaan. Dulu, dia hanya anak kecil dari keluarga sederhana di kota Leningrad, tumbuh di lorong-lorong sempit apartemen komunal dan jauh dari bayangan istana Kremlin. Dia dibesarkan di zaman penuh kekurangan, ketika Rusia masih terjebak dalam luka sejarah dan kehancuran pasca Perang Dunia II. Tapi, justru dari kerasnya hidup itulah ia dibentuk, ditempa, dan disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar di kemudian hari. Vladimir Putin bukanlah hanya sukses memimpin Rusia, tapi mampu mengubah jalur sejarah negaranya. Di bawah kekuasaannya, Rusia tidak lagi menjadi pecundang yang ditertawakan negara-negara barat setelah runtuhnya Uni Soviet. Tetapi Rusia berdiri kembali sebagai kekuatan global yang disegani dan sekaligus ditakuti. Dalam diri Vladimir Putin bertemu kepiawaian intelijen dan ketegasan militer serta naluri politik yang tajam, menjadikan dirinya bukan sekedar sebagai pemimpin, tapi arsitek dari sebuah bangsa yang menolak untuk dilupakan. Праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! Perjalanan Vladimir Putin bukan sekedar kisah politik, tapi kisah transformasi pribadi yang luar biasa. Dari bocah tanpa masa depan menjadi pria yang mencengkram kekuasaan dengan tangan besinya, membentuk ulang arah bangsanya, dan menantang tatanan dunia yang dulu merendahkan negaranya. Di tengah reruntuhan pasca Perang Dunia Kedua, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak di kemudian hari akan menguncang tatanan dunia modern. Anak itu bernama Vladimir Vladimirovich Putin. Dia lahir pada tanggal 7 Oktober 1952 di kota Leningrad, Uni Soviet, kota yang kini dikenal sebagai Saint Petersburg. Ayahnya, yaitu Vladimir Spiridonovich, adalah seorang veteran Perang Dunia II, sementara ibunya, Maria Ivanovna, bekerja sebagai buruh pabrik. Di kota yang pernah luluh lantak akibat blokade Nazi selama 900 hari, Putin kecil menyaksikan langsung wajah brutalnya hidup. Masa kecilnya jauh dari kemewahan. Dia tumbuh di rumah susun sempit di Leningrad, berbagi ruang dengan beberapa keluarga lainnya. Dapur dan kamar mandi digunakan bersama. Privasi nyaris tak ada. Hidup serba terbatas, tapi justru di sanalah dia belajar bertahan, tekanan, disiplin, dan keterbatasan. Pengalaman itulah yang membentuk cara pandang Vladimir Putin terhadap dunia, dan kelak sangat mempengaruhi bagaimana dia memimpin Rusia. Vladimir Putin memulai karirnya sebagai agen intelijen. Berbeda dengan agen flamboyan ala MI6 seperti yang digambarkan dalam film-film, Putin menempatkan dirinya di KGB, salah satu badan intelijen paling kuat di dunia. Langkahnya di dunia intelijen dimulai ketika dia lulus di Leningrad State University. Beberapa referensi menyebutkan bahwa keinginan Vladimir Putin menjadi agen KGB telah tumbuh semenjak masa ia kanak-kanak. Saking kuat hasratnya, di usia 14 tahun, dia mendatangi kantor KGB untuk mengajukan lamaran, meski saat itu ia ditolak. Sampai akhirnya, Vladimir Putin masuk dan diterima KGB pada tahun 1975. Karirnya di lembaga intelijen tersebut berlangsung selama 16 tahun. Dia ditempatkan di divisi luar negeri dan ditugaskan di Dresden, Jerman Timur, wilayah yang saat itu berada dalam pengaruh Blok Timur dalam masa puncak ketegangan Perang Dingin. Pada tahun 1991, Vladimir Putin mengundurkan diri dari KGB dan memulai karir politiknya di Balai Kota Saint Petersburg.
sebagai penasehat wali kota Anatoly Sobchak dalam hubungan internasional. Disinilah dia membangun jaringan dengan elit politik dan pebisnis Rusia yang kelak akan memainkan peran penting dalam kiprahnya di tingkat nasional. Karirnya melesat pada tahun 1996 ketika pindah ke Moskow dan bekerja di Kremlin. Dia dipercaya menduduki beberapa posisi strategis, termasuk wakil kepala administrasi presiden, dan kemudian menjabat sebagai direktur FSB atau sebuah lembaga penerus dari KGB. Pada saat yang sama, konflik bersenjata di Chechnya mulai muncul di permukaan. Nama Putin menarik perhatian dunia ketika dia tampil vokal menyalahkan kelompok separatis Chechnya setelah serangkaian pengeboman gedung-gedung milik pemerintah Rusia. Dia muncul berulang kali di televisi nasional dengan sikap tegas dan narasi patriotik yang menekankan bahwa kepentingan Rusia ada di atas segalanya. Kemunculannya di ruang publik dalam retorika keras terhadap pemberontakan Chechnya membentuk citra baru, seorang pemimpin kuat yang siap menghadapi ancaman pada kedaulatan negaranya. Popularitasnya pun melonjak drastis. Perang Chechnya sendiri dimulai tahun 1994 dan berlangsung dalam dua fase. Kelompok separatis Chechnya berupaya memerdekakan diri, namun pemerintah Rusia menolak keras tuntutan tersebut. Pada tanggal 9 Agustus 1999, Presiden Boris Yeltsin memecat Perdana Menteri Sergei Sterpasin dan menunjuk Vladimir Putin yang saat itu berusia 46 tahun. Kemudian, tepatnya pada tanggal 31 Desember, secara mengejutkan, Boris Yeltsin mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden sesuai peraturan konstitusi Rusia tahun 1993. Saat presiden mengundurkan diri, Perdana Menteri akan menggantikan posisi presiden dan menggelar pemilu presiden dalam waktu 3 bulan. Putin secara otomatis menjadi presiden sementara menggantikan Boris Yeltsin. Dalam statusnya sebagai presiden sementara, Putin pun mengadakan pemilihan presiden. Ia mengambil jalan berbeda dari penguasa sebelumnya dan mudah mendekatkan diri pada kalangan manapun yang dianggap masih punya massa dan kuasa. Meski tidak pernah secara resmi bergabung dengan Unity Party, partai baru yang meraih posisi nomor 2 dalam pemilu legislatif. Posisinya yang keras dan tegas dalam masalah pemberontakan Chechnya membuat popularitasnya semakin meningkat, meninggalkan para pesaingnya. Kalangan oligarki dan pendukung reformasi yang pernah menjadi keluarga politik Boris Yeltsin tampak puas dengan sosok Putin yang datang dari antah berantah tapi kelihatannya bisa dibentuk. Oleh karena itu, pada pemilihan tahun 2000, Putin maju sebagai calon presiden. Benar saja, pada tanggal 26 Maret tahun 2000, Putin berhasil memenangkan pemilu dengan sekali putaran, meraih 53% suara. Kemudian, pada tanggal 7 Mei tahun 2000, dia dilantik sebagai presiden terpilih Rusia. Putin sadar bahwa kekuatan politik perlu dibangun dengan sumber daya dari segala penjuru. Dalam konteks Rusia, kelompok yang punya pengaruh signifikan adalah para pengusaha yang kita kenal sebagai oligarki. Kemunculan oligarki di Rusia bisa dilacak setidaknya dari 2 titik masa. Awal tahun 1990-an, tak lama usai runtuhnya Uni Soviet, rezim Boris Yeltsin mengeluarkan kebijakan privatisasi di sejumlah industri dan energi, sampai cadangan mineral yang berlimpah. Privatisasi itu membuat pengusaha mendapat karpet merah, bahkan bisa menyetir arah kebijakan pemerintah. Di era Yeltsin, oligark bukan sekedar pengusaha, melainkan masuk ke struktur pemerintahan. Namun, bandul kebijakan berubah saat Putin berkuasa. Putin sendiri disebut menjalin relasi dengan para oligarki jauh sebelum jadi presiden. Dalam masa pemerintahannya, Putin menegaskan beberapa hal kepada oligarki. Intinya, jangan masuk ke politik dan pemerintah akan membiarkan mereka mengurus bisnisnya. Persoalannya, pesan itu tidak mudah direalisasikan
Semakin kaya para oligarki, semakin sulit menjauhkan mereka dari politik dan membuat Putin murka. Salah satu contohnya adalah Boris Berezovsky dan Vladimir Guinsky mulai vokal mengkritik kebijakan agresif Putin di Chechnya. Karena keduanya mengkritik Putin dan pejabat lainnya menggunakan media yang mereka punya. Akhirnya, Putin memberangus media tersebut. Gusinsky terjerat kasus hukum karena penggelapan pajak, sedangkan Boris Berezovsky terpaksa mengungsi. Di awal pemerintahan Putin, ada lagi Mikhail Khodorkovsky yang getol menyebut Putin sebagai seorang korupsi. Atas kritiknya, gerak Khodorkovsky dibatasi, dan saat Putin mendapat celah, ia menangkapnya dan memvonisnya 10 tahun penjara atas dugaan penipuan dan penghindaran pajak. Khodorkovsky adalah salah satu orang terkaya di Rusia yang pernah memiliki 78% saham di perusahaan minyak Yukos. Dengan contoh nyata dari 3 oligarki yang telah dibungkam, tidak lama kemudian oligarki vokal lainnya memutuskan pergi dari Rusia demi faktor keamanan diri dan perusahaannya. Langkah ini bukan sekedar urusan politik elit, tetapi bagian dari strategi besar untuk mengkonsolidasikan kendali negara atas aset vital. Dengan arena perekonomian yang kini lebih terkendali, pemerintah memiliki ruang gerak yang lebih leluasa untuk menata ulang sistem. Terbukti, di bawah kepemimpinan Putin, Rusia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang nyata. Didukung oleh kenaikan harga minyak dunia, perekonomian negara ini tumbuh stabil. Cadangan devisa meningkat dan nilai tukar rubel mulai menguat, dan pembayaran utang luar negeri dapat dilakukan lebih teratur. Negara pun memperkuat sektor energi, terutama minyak dan gas, sebagai tulang punggung utama pendapatan nasional. Rusia kembali memainkan peran penting dalam pasar energi global. Sementara itu, di dalam negeri, Putin mengambil langkah tegas terhadap gerakan separatis, khususnya di wilayah Chechnya yang kembali dilanda ketegangan. Pemerintah melancarkan operasi dalam skala besar dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan sistematis dibandingkan masa sebelumnya. Tujuannya jelas, menghentikan pemberontakan, menjamin kelangsungan, dan memastikan bahwa tidak ada wilayah yang ingin memisahkan diri dari Federasi Rusia tanpa konsekuensi. Tahun 2004, Vladimir Putin kembali terpilih sebagai Presiden Rusia dengan kemenangan telak 71% suara. Putin bukan sekedar meraih suara mayoritas, namun memperkuat legitimasi untuk melangkah lebih jauh. Stabilitas perekonomian terus berlanjut. Pendapatan negara melonjak seiring dengan meroketnya harga energi global. Tapi, bayang-bayang ancaman belum sepenuhnya hilang. Pada bulan September di tahun 2004, sebuah luka kembali menggores Rusia. Di kota kecil Beslan, Ossetia Utara, sebuah sekolah menjadi sasaran penyanderaan brutal. Lebih dari 1.000 orang ditahan di ruang kelas. Sebahagian dari mereka adalah anak-anak. Setelah 3 hari suasana mencekam, operasi penyelamatan berakhir dalam ledakan dan tembakan. Lebih dari 300 nama melayang, separuhnya anak-anak. Peristiwa itu menggemparkan seluruh negeri. Putin menyebutnya dengan serangan pada eksistensi negara. Dari tragedi inilah lahir kebijakan yang mengubah wajah politik Rusia. Sistem pemilihan gubernur dihapuskan. Kini, kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, tapi ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh parlemen lokal. Tujuannya jelas, memastikan kendali pusat untuk mencegah perpecahan dan menjaga stabilitas di seluruh wilayah federasi. 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 2007, Konferensi Keamanan Munich, Vladimir Putin berdiri di hadapan pemimpin-pemimpin dunia dan menyampaikan pidato yang langsung tanpa basa-basi. Dia mengecam dominasi Amerika Serikat, menolak ekspansi NATO ke timur, dan melanggar tatanan global yang dirasakan tidak adil bagi Rusia. Pidato itu mengejutkan banyak pihak, bukan lagi bahasa diplomasi, tapi pernyataan tegas bahwa Rusia di bawah Putin tidak lagi bersikap pasif, tidak lagi diam. Ini adalah sinyal bahwa Rusia ingin dianggap sebagai kekuatan besar
bukan sekedar warisan dari Uni Soviet, tapi sebagai pemain aktif dengan suaranya sendiri di panggung dunia. Tahun 2008 menandai berakhirnya masa jabatan kedua Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia. Berdasarkan Konstitusi Federasi Rusia tahun 1993, seorang presiden tidak diperbolehkan menduduki 2 periode berturut-turut. Artinya, meskipun popularitas Putin masih tinggi, secara hukum dia tidak dapat mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan ketiga secara langsung. Pada bulan Desember 2007, 3 bulan sebelum pemilu, Putin secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Dmitry Medvedev, sahabat lama dan tokoh yang telah lama berada dalam lingkaran terdekatnya. Medvedev pun maju sebagai kandidat presiden dari Partai Bersatu Rusia dan dengan mudah meraup lebih dari 70% suara kemenangan. Pada tanggal 7 Mei 2008, Medvedev resmi dilantik sebagai Presiden Rusia. Sehari setelah pelantikan, Medvedev langsung menunjuk Vladimir Putin sebagai Perdana Menteri. Dengan posisi strategis ini, Putin tetap berada di jantung kekuasaan dan memainkan peran penting dalam pemerintahannya. Beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 8 November 2008, Medvedev mengusulkan amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden dari 4 tahun menjadi 6 tahun. Usulan ini disetujui oleh Duma dengan dukungan suara mayoritas. Pada tahun 2009, sistem pengangkatan hakim agung juga dirubah. Dari sebelumnya diusulkan oleh hakim menjadi ditentukan oleh presiden dengan persetujuan parlemen. Agustus 2008 menjadi momen penting wilayah geopolitik Uni Soviet. Setelah konflik militer antara Rusia dan Georgia, perang singkat ini berpusat pada wilayah separatis Ossetia Selatan dan Abkhazia yang lama ingin memisahkan diri dari Georgia dan mendapat dukungan kuat dari Moskow. Pada malam tanggal 17 Agustus tahun 2008, pasukan Georgia melancarkan serangan pada Tskhinvali, ibu kota Ossetia Selatan. Hal ini memicu respon cepat Rusia. Rusia yang pada saat itu dipimpin secara resmi oleh Dmitry Medvedev segera mengerahkan pasukan darat dan udara ke wilayah konflik. Operasi militer Rusia tidak hanya terbatas di Ossetia Selatan, tapi meluas ke Abkhazia dan bagian lain Georgia, sehingga mendekati ibu kota Tbilisi. Perang ini hanya berlangsung 5 hari, namun menimbulkan korban hingga 850 jiwa dan menyebabkan lebih dari 190.000 orang mengungsi. Setelah gencatan senjata yang difasilitasi Eropa pada tanggal 12 Agustus tahun 2008, Rusia mengambil langkah kontroversial dengan mengakui kemerdekaan wilayah Ossetia dan Abkhazia pada tanggal 26 Agustus tahun 2008. Pengakuan ini memicu kecaman dari banyak negara dan memperkuat tegangan antara Rusia dan Barat. Meski jabatan dipegang oleh Dmitry Medvedev, arah kebijakan strategis Rusia tetap mencerminkan pengaruh kuat dari Vladimir Putin sebagai Perdana Menteri Rusia. Dalam konflik antara Rusia dan Georgia, Putin tampil sebagai sosok yang menentukan. Putin menegaskan bahwa serangan militer Georgia ke Ossetia Selatan merupakan pelanggaran serius dan Rusia memiliki hak melindungi warga dan kepentingannya di daerah yang secara historis berada dalam lingkup pengaruh Moskow. Bagi Kremlin, langkah militer ini bukan sekedar respon, melainkan pernyataan bahwa Rusia tidak akan tinggal diam di tengah perubahan lanskap geopolitik yang dianggap merugikan posisi Rusia. Perang singkat itu menjadi pesan tegas bahwa Moskow siap bertindak untuk menjaga batas pengaruhnya dan menolak tekanan Barat, terutama dari arah NATO. Dalam konteks inilah peran sentral Putin sebagai figur utama dalam pemerintahan tetap terjaga, meskipun ia tidak sedang menjabat sebagai kepala negara. Otoritas politiknya tidak pernah benar-benar surut. Ia terus memimpin arah kebijakan domestik dan luar negeri dengan stabilitas yang dijaga ketat. Maka, ketika bulan September 2011, Medvedev secara resmi mengumumkan bahwa
dia tidak lagi mencalonkan diri. Tahun 2012, justru dia mendukung pencalonan kembali Putin sebagai presiden. Banyak yang melihatnya sebagai lanjutan dari skenario politik yang telah dirancang jauh-jauh hari. Putin pun bersiap kembali ke Kremlin, bukan sebagai comeback, melainkan sebagai kelanjutan dari kekuasaan yang sejatinya tidak pernah benar-benar berpindah dari tangan Putin. Pemilu Presiden Rusia digelar 4 Maret tahun 2012 dan Putin berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan suara sekitar 63,6%. Dia mengalahkan pesaing terdekatnya, Gennady Zyuganov dari Partai Komunis yang memperoleh suara sekitar 17%. Kemenangan ini menandai kembalinya Putin ke kursi Presiden Rusia untuk masa jabatan ketiga. Setelah sebelumnya menjabat dari tahun 2000 sampai tahun 2008, setelah pemilu, Medvedev kembali menjabat sebagai Perdana Menteri dan banyak melihatnya sebagai bagian dari strategi untuk mempertahankan stabilitas politik dan kontrol atas negara. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2014, menjadi titik balik besar dari landscape geopolitik Rusia. Pada bulan Maret, setelah krisis di Ukraina menjatuhkan pemerintahan pro-Rusia di Kiev, pasukan bersenjata Rusia kembali bermunculan di semenanjung Crimea. Dalam hitungan minggu, kontrol penuh atas wilayah itu diambil alih dan sebuah referendum digelar. Hasilnya diklaim jelas, mayoritas rakyat Crimea ingin bergabung dengan Rusia. Crimea resmi dianeksasi, memicu tanggapan keras dari dunia barat. Amerika Serikat dan Uni Eropa menjatuhkan gelombang sanksi ekonomi, memperburuk ketegangan hubungan internasional pasca Perang Dingin. Namun di dalam negeri, langkah Putin justru mendapat dukungan luas. Aksi ini dianggap sebagai keberanian mempertahankan kepentingan nasional. Nasionalisme meledak, media menyebutnya kemenangan bersejarah, dan rakyat menyebutnya sebagai kebangkitan bangsa. Crimea bukan sekedar wilayah, melainkan simbol bahwa Rusia tak lagi tunduk pada tekanan Barat. Pada tahun 2015, Rusia resmi terlibat perang di Suriah. Putin memberikan dukungan militer kepada kepemimpinan Bashar al-Assad, memperkuat posisi rejim yang terdesak oleh konflik bersenjata. Melalui intervensi ini, Rusia menunjukkan kemampuannya sebagai kekuatan militer global, sekaligus mengamankan kepentingan strategis di kawasan, terutama pangkalan udara Memin dan pelabuhan Tartus di Mediterania. Namun di balik langkah tegas di medan geopolitik, seperti keterlibatan militer di Suriah dan Crimea, di periode ketiganya, Putin juga fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan modernisasi nasional. Dalam beberapa tahun, upah rata-rata bulanan melonjak dari 26.600 rubel menjadi 40.000 rubel. Nilai pensiunan meningkat, memberi napas bagi jutaan warga lanjut usia di Rusia untuk hidup lebih baik. Harapan hidup naik dari 70 menjadi lebih dari 72 tahun. Sementara angka kematian bayi menurun drastis, cerminan dari reformasi layanan kesehatan yang mulai terasa di lapisan masyarakat terbawah. Pada saat yang sama, angka kemiskinan menunjukkan penurunan signifikan. Kontribusi ilmiah Rusia tumbuh di panggung global, ditandai dengan meningkatnya jumlah publikasi di jurnal internasional. Melalui dekret Mei tahun 2012, Kremlin mengulirkan reformasi besar-besaran di bidang pendidikan, sains, perumahan, dan pelayanan publik. Birokrasi mulai bergerak lebih efisien melalui sistem digital yang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan negara. Tak hanya itu, investasi besar juga digelontorkan ke sektor pendidikan tinggi dan riset, termasuk lewat program ambisius Project 5100 yang mendorong universitas-universitas Rusia untuk bersaing di level dunia. Sementara itu, pembangunan infrastruktur terus dipacu mulai dari proyek perumahan bersubsidi untuk keluarga muda hingga pengembangan jaringan jalan dan transportasi modern yang menghubungkan kota-kota besar di Rusia. Semua ini menandai babak baru. Rusia tidak hanya tampil kuat di panggung politik global, tetapi perlahan juga membangun kekuatan dari dalam negaranya. Dalam tahun-tahun berikutnya, posisi Vladimir Putin sebagai pemimpin Rusia semakin tak tergoyahkan. Ia kembali memenangkan pemilu pada tahun 2018 dengan perolehan 76,7% suara.
lalu memperluas cakupan kekuasaannya melalui amandemen konstitusi tahun 2020 yang membuka jalan baginya bisa mencalonkan diri hingga tahun 2036. Pada bulan Februari tahun 2002, Putin melancarkan invasi ke Ukraina, sebuah keputusan memicu kecaman internasional dan gelombang sanksi ekonomi dari Barat. Meski tekanan menguat, tapi pemerintah Rusia tetap bertahan. PDB tumbuh sebesar 3,6% pada tahun 2023. Investasi dari negara-negara mitra meningkat. Pembangunan infrastruktur serta digitalisasi terus berjalan. Di bidang sosial, pemerintah memperluas dukungan untuk keluarga dan pendidikan dan perumahan. Sementara di panggung global, Putin mempererat hubungan strategis dengan Tiongkok dan Korea Utara. Kunjungan resmi ke Pyongyang dan Ulan Bator pada tahun 2024 menghasilkan kerjasama di sektor energi, militer, dan solidaritas kawasan. Lebih dari 2 dekade kepemimpinan Putin membentuk Rusia bukan hanya sebagai negara yang bertahan di tengah tekanan global, tetapi sebagai kekuatan yang terus menentang tatanan dunia yang dianggap tak seimbang. Inilah Vladimir Putin, bukan sekedar pemimpin biasa, meski bukan terlama dalam sejarah Rusia. 24 tahun berkuasa di negara dengan sistem demokrasi elektoral seperti Rusia adalah pencapaian luar biasa. Ia muncul di masa krisis, saat fondasi negara goyah setelah runtuhnya Uni Soviet. Namun dalam waktu singkat, kekacauan besar berhasil dikendalikan, menghadirkan stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan kebangkitan kembali rasa kebanggaan. Dari Chechnya hingga Georgia, dari Suriah hingga Ukraina, langkah-langkah geopolitiknya membentuk kembali wajah Rusia di kancah dunia. Melalui reformasi konstitusi, perubahan undang-undang, dan konsolidasi lembaga kekuasaan, Putin bukan hanya bertahan, ia menegaskan dirinya sebagai pusat gravitasi politik Rusia. Dukungan politik yang mengalir dari setiap pemilu mencerminkan suatu kenyataan. Bagi sebagian besar rakyat Rusia, Putin bukan sekedar pemimpin, tapi simbol kekuatan dan kesinambungan. Sampai saat ini, ia masih berdiri di puncak kekuasaan Rusia, membawa Rusia menghadapi tekanan global dengan kepala tegak. Di tengah pujian dan kontroversi, keberhasilannya sudah diabaikan. Ia telah mengubah Rusia dari negara yang terpuruk menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan.